Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare panjenengan sedaya? Mugi-mugi dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini admin akan membahas mengenai musuh-musuh Satrio Piningit. Benarkah Satrio Piningit memiliki musuh? Lantas siapa saja musuh-musuh beliau? Simak sampai habis video ini biar Anda tidak salah paham. Barangkali sahabat pernah mendengar sebuah pepatah bahwa setiap pandang pasti ada rumput. Pepatah ini cocok dengan yang dialami oleh sosok Satrio Piningit atau sosok siapapun yang berusaha untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Tentu selalu ada pihak-pihak yang menentangnya, memusuhinya. Sebab dengan berdirinya tegak kebenaran dan keadilan di suatu tempat, maka tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk berbuat curang. Berjalan dengan mulus. Hal itu dikarenakan banyak pihak yang mendapat keuntungan dari adanya ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dipertahankan. Ini orang yang tidak mencari kebenaran, melainkan mereka kebanyakan justru mencari pembenaran. Mereka tahu apa yang dilakukan sebenarnya salah, namun mereka berusaha untuk mencari pembenaran dari kesalahan yang dilakukan agar orang lain menganggap sebagai hal yang biasa, padahal tidak setiap kebiasaan itu dapat dibenarkan. Salah satu cara mendapatkan pembenaran adalah dengan membeli hukum. Mereka tahu jika penegak hukum lemah, maka produk berlaku hukum dapat dibeli dengan uang. Negeri ini sudah bukan rahasia umum jika mendengar seorang maling ayam karena kelaparan habis diamuk massa, sedangkan maling-maling berdasi justru dipelihara oleh negara dan seolah kebal hukum. Hal itu sudah jelas karena mereka memiliki cukup uang untuk mendapat pembenaran dan perlindungan. Sementara rakyat yang sudah muak dengan tidak kepercayaan lagi dengan pemenangan hukum yang selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga rakyat yang tidak percaya tersebut menyelesaikan permasalahannya dengan meluapkan kekesalannya dan kekecewaannya, meski sebetulnya rakyat pun sadar apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Namun karena tidak ada lagi rasa percaya kepada para penegak hukum, maka mereka melakukan tindakan di luar hukum. Begitu pula dengan Satrio Piningit. Tentu usaha beliau dalam menegakkan kebenaran dan keadilan itu akan selalu mendapatkan rintangan dari orang-orang yang justru sangat senang dengan tidak ketegaknya kebenaran dan keadilan. Ya, mereka yang mampu membeli hukum, mereka yang senang berdusta, mereka yang senang mencari keuntungan dari kerugian orang lain.
mereka yang selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, mereka yang senang berkumbang dalam kejahatan, mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain atau orang banyak, mereka yang menyia-nyiakan amanah dari rakyatnya sehingga mereka berusaha menghalang-halangi tegaknya sebuah kebenaran dan keadilan. Sebenarnya ini bukan hanya terjadi kepada Satrio Piningit, namun kepada setiap orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan akan selalu dimusuhi oleh banyak orang. Apa jadinya seorang yang jujur namun berada di sarang koruptor? Tentu para koruptor itu akan berusaha untuk menyingkirkan orang jujur tersebut dengan berbagai cara. Tentu untuk memuluskan rencana-rencana koruptor tersebut. Begitu juga jika di pemerintahan sudah banyak disusupi oleh orang-orang yang tidak jujur, mementingkan kepentingan pribadinya tanpa peduli dengan kepentingan rakyat, maka orang yang jujur dan selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan itu pemerintah tersebut akan disingkirkan dengan berbagai cara. Itu sudah tidak lagi menjadi rahasia, bahkan dalam media sudah banyak kita saksikan di mana orang-orang yang terlihat baik di mata masyarakat, terlihat membela rakyat, tiba-tiba diganti oleh orang lain yang memiliki rekam jejak yang buruk selama sepupu dengan mereka, maka akan baik-baik saja. Hai orang-orang seperti itu yang kelak akan menjadi musuh yang nyata bagi Satrio Piningit. Namun seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Satrio Piningit tidak pernah merasa takut kepada makhluk. Yang ia takuti hanyalah Tuhan, sementara orang-orang yang menentang kebajikan Satrio Piningit tentu orang-orang yang tidak memiliki rasa takut termasuk kepada Tuhannya. Orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhannya tentunya akan bertindak semaunya dan tanpa mempedulikan orang lain. Mereka akan menghabisi orang yang tak cepat, apalagi berusaha untuk menghalangi tindakan. Jika mereka menjadi penguasa, mereka akan menjadi penguasa yang zalim, yang semena-mena terhadap rakyatnya, sebab tidak ada yang ditakuti. Masyarakat banyak yang mengetahui tentang kecurangan-kecurangan ketidakadilan hukum yang tidak memihak kepada masyarakat, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, namun masyarakat tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghentikan hal-hal tersebut, sehingga kebanyakan masyarakat hanya memilih diam karena meski bersuara pun tentunya tidak akan didengar oleh mereka. Untuk itu masyarakat perlu memiliki kepemimpinan yang takut kepada Tuhan, sehingga kebenaran, kejujuran, dan keadilan dapat diwujudkan. Karena kepemimpinan yang takut kepada Tuhan tidak pernah menyalahgunakan jabatan, ia juga tidak
akan mudah dikendalikan oleh pihak manapun yang berusaha untuk merongrong kekuasaannya. Maka tidak bersalah jika masyarakat banyak yang mengharapkan kehadiran Satrio Biningit yang telah diramalkan memiliki kepribadian yang kuat dan akan mampu membawa Nusantara menjadi mercusuar dunia. Semoga saja harapan-harapan masyarakat dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam peralihan kepemimpinan yang akan datang, Tuhan kirimkan pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.